Sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya Ibu akan melakukan presentasi terlebih dahulu ya anak-anak. Hai Ibu. Tania, hadir. Tina, hadir. Zanda, hadir. Sofi, hadir. Abigail, hadir. Adela, hadir. Zakia, hadir. Farel, Hadir. ya hadir semua ya. Hadir. Oke, sebelumnya biar kalian gak lemes nih, Ibu ada games untuk kalian. Apa tuh? Yuk kita berdiri dulu guys. Aduh. Jadi nanti dengerin ucapan Ibu ya, perhatiin baik-baik. Kalau misalkan Ibu bilang Ibu, kalian tuh perhatiin hurufnya. Ibu itu ada 3 huruf, jadi kalian tepuk 3 kali. Kalau misalkan Bapak itu kan ada 5 huruf, kalian tepuk 5 kali. Terus Kakak juga, tergantung ucapan Ibu ya nanti. Yuk kita mulai sekarang ya. Oke, perhatiin kata-kata Ibu ya. Baik, Pak Ibu. Ibu, Bapak, kakek, Ibu, Bapak, kakak, kakek, ayah. Ayo, bukan? Ayo, sekali lagi. Ibu, kakak, opa, ibu, kakek, bapak. Oke, terima kasih. Ada yang udah tahu apa itu puisi? Saya? Ya, silakan Gina. Puisi merupakan salah satu jenis karya sastra. Iya, pinter. Tepuk tangan. Nah, kan Vina udah tahu nih tentang puisi itu. Teman-teman yang lain udah pernah melihat orang membacakan puisi atau belum ya? Iya. Bagus nggak pembacaannya? Bagus sekali. Nah, jadi definisi puisi itu adalah sebuah ungkapan perasaan dan pengalaman batin seseorang yang diwujudkan dengan kata-kata atau ungkapan yang indah. Nah, jadi ketika kalian mendengarkan orang membacakan puisi, itu kan terdapat sebuah kata-kata atau ungkapan dari seorang penyair yang indah. Selanjutnya, unsur-unsur puisi itu ada 2 ya anak-anak. Yang pertama ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Untuk unsur intrinsik itu adalah unsur pembangun puisi yang berasal dari puisi itu sendiri atau dari dalam puisi itu sendiri. Nah, unsur intrinsik puisi itu ada 2, yaitu struktur fisik dan batin. Terus selanjutnya ada unsur ekstrinsik. Kalau unsur ekstrinsik ini kebalikannya dari tadi. Kalau tadi itu unsur pembangun puisi yang berasal dari puisi itu sendiri, sedangkan unsur ekstrinsik ini berasal dari luar puisi. Itu ada aspek historis, psikologis, filsafat, dan religius. Untuk selanjutnya, nah yang tadi Ibu bilang unsur intrinsik itu ada 2 ya. Yang pertama ada unsur fisik dan unsur batin. Yang pertama kita akan membahas tentang unsur fisik. Apa aja sih yang ada dalam unsur fisik puisi itu? Yang pertama ada diksi. Diksi itu apa sih? Diksi adalah pemilihan kata. Jadi seorang penyair itu dapat memilih kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Nah, contohnya misalkan Zara ingin mengungkapkan rasa kesepian. Oke, jadi kita sekarang akan belajar materi tentang mengidentifikasi unsur-unsur teks puisi. Jadi
Dalam pemilihan kata, saudara bisa memilah sejumlah pilihan kata, yaitu bisa sunyi, diam, sendiri, sedih, sepi, maupun hening. Itu terserah dari saudara juga. Terus selanjutnya ada imajinasi. Kalau imajinasi dalam unsur intrinsik puisi itu adalah susunan kata yang dapat menimbulkan khayal dan imajinasi. Jadi ketika kita membaca puisi itu seolah-olah bisa merasa, melihat, dan mendengar sesuatu yang diucapkan oleh penyair. Jenis pengimajian itu ada 3. Yang pertama ada imaji visual atau citraan penglihatan. Citraan penglihatan tentunya kita menggunakan indera apa? Mata, penglihatan. Ya. Terus imaji pendengaran menggunakan indera Pendengaran, telinga. Nah, selanjutnya ada imaji peragaan. Terus lanjut, ini ada bahasa kiasan atau gaya bahasa. Bahasa yang mengekspresi sebuah makna secara tidak langsung, yang memiliki arti tidak sebenarnya, di mana seseorang harus menerka maksud dari kata tersebut. Nah, jadi di gaya bahasa ini itu kita harus menerka maksud dari penyair itu apa. Nah, jenis-jenis bahasa kiasan atau gaya bahasa itu ada metafora, simile, personifikasi, dan lain-lain. Nah, dari contoh bahasa kiasan atau gaya bahasa itu ada kata kecil hati. Kecil hati itu kan artinya penakut ya. Jadi ini ada contoh kalimatnya, walaupun terlihat mudah, namun sebenarnya ia berhati kecil. Terus contoh kedua ada bermuka dua. Bermuka dua itu kan artinya tidak memiliki pendirian yang tetap atau suka berpura-pura. Nah, contoh kalimatnya itu ada koruptor itu bermuka dua karena hanya menampakkan kebaikan di depan kamera. Terus selanjutnya ada kata konkret. Nah, kalau kata konkret ini kebalikannya dari tadi gaya bahasa. Kalau gaya bahasa itu tadi apa? Arti yang tidak sebenarnya. Nah, kalau kata konkret itu nyata atau sebenarnya yang memiliki sebuah makna wujud, makna fisik, nyata, dan makna yang sesuai dengan konteks ekspresinya. Selanjutnya ada rima. Nah, rima ini adalah persamaan bunyi. Persamaan bunyi itu bisa di bagian awal, tengah, maupun akhir puisi. Selanjutnya ada tipografi. Sebelumnya ada yang pernah mendengarkan apa itu tipografi? Belum ya. Nah, jadi dalam puisi itu tipografi adalah menata huruf atau bisa disebut dengan sebagai perwajahan puisi. Jadi tipografi itu adalah wajah dari puisi yang digunakan untuk menciptakan pesan yang menarik bagi pembaca. Nah, fungsi dari tipografi adalah membuat teks berguna dan mudah digunakan. Tipografi menghidupkan teks dalam sebuah tulisan, membuat lebih menarik, sehingga pembaca itu bisa penasaran dan ingin membaca keseluruhan teks. Nah, ini ada jenis-jenis tipografi. Yang pertama itu adalah tipografi konvensional. Itu apa sih? Kalau tipografi konvensional itu yang mengikuti aturan apa adanya tanpa membentuk gambar atau bentuk tertentu. Nah, bisa dilihat ya contohnya itu mengikuti aturan. Nah, ini selanjutnya ada tipografi kontemporer itu kebalikannya dari tadi. Kalau ini itu menyampaikan kebebasan berekspresi penulisnya. Penulisnya itu bebas mau paragrafnya seperti apa, seperti yang dicontoh itu kan tergantung dengan penyairnya. Selanjutnya tipografi seperti prosa. Nah, kalau tipografi seperti prosa ini sama kayak yang pertama tadi, mengikuti aturan, berbentuk paragraf yang beraturan. Bisa dilihat ya contohnya itu. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang unsur fisik. Selanjutnya kita akan membahas tentang unsur batin. Unsur batin dalam puisi itu ada tema, rasa atau feeling, kemudian nada, dan ada amanah atau pesan. Jadi tema itu ada yang sudah tahu
puisi itu kita menentukan temanya. Nah, jadi tema itu adalah gagasan pokok atau ide yang ingin disampaikan penyair melalui puisi. Contohnya itu ada ketuhanan, kemanusiaan, cinta, perjuangan, dan sebagainya ya. Terus yang kedua ada rasa atau feeling. Rasa itu dalam puisi adalah sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisinya. Kemudian ada nada. Nah, nada itu cara penyampaian penyair kepada pembaca puisi. Jadi ketika kalian misalkan nanti membacakan puisi itu kan ada nada-nada ya yang kayak harus nadanya itu datar atau tinggi atau rendah. Selanjutnya ada amanat atau pesan. Tentunya pesan yang ingin disampaikan dalam puisi oleh penyair. Nah, tadi ada unsur intrinsik, kemudian ini ada unsur eksplisit. Nah, unsur eksplisit itu kan dari luar puisi. Itu ada biografi. Biografi itu latar belakang atau riwayat hidup dari penyair puisi. Terus kemudian ada sosial, ada masyarakat itu kondisi dan sosial saat puisi dibuat. Selanjutnya ada nilai-nilai. Nilai dalam puisi itu mengandung nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Unsur nilai pada puisi itu bisa berupa nilai-nilai bidang ekonomi, politik, budaya, sosial, pendidikan, dan lain-lain. Nah, anak-anak tadi kan sudah kita belajar tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik. Sekarang kita akan latihan soal nih. Ada yang ingin ditanyakan? Belum. Oke. Kita akan latihan soal ya anak-anak. Jadi nanti kalian itu membentuk kelompok, terserah anggotanya bisa 4 sampai 5 orang. Nah, terus kalian nanti menganalisis dua unsur intrinsik. Tadi ada apa aja ya dua unsur intrinsik? Unsur fisik dan unsur nilai. Nah, puisinya udah ibu sediakan. Itu berjudul Aku Ingin, karya Sapardi Djoko Damono. Nah, nanti setelah kalian menganalisis unsur intrinsik itu, kalian mempresentasikan nih di depan kelas. Nah, dengan membacakan puisi yang terlebih dahulu, kemudian kalian membacakan hasil analisis kelompok kalian, ya. Untuk puisinya ini ya anak-anak, kayak ibu. Nah, ibu akan bagikan latihan soalnya. Kalian bisa kerjakan di sini ya. Oke anak-anak, sudah selesai semua mengerjakan? Sudah. Ya. Sudah. Silakan untuk mempresentasikan ya hasil diskusi kalian. 2 orang maju. Aku ingin karya Sapardi Djoko Damono. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan, kayu pada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Terima kasih Devina, silakan. Unsur intrinsik. Yang pertama, struktur fisik puisi, diksi. Pada bait pertama, aku ingin mencintaimu dengan sederhana, yaitu mencintai seseorang dengan setulus hati dan dengan cara yang tidak berlebihan. Yang kedua, ada imajinasi. Puisi aku ingin menggambarkan 3 citraan, yang ini citraan visual dalam kata kayu, api, abu, dalam bait ke-1 baris ketiga dan awal pada bait ke-2 dan baris ketiga. Citraan pendengaran yaitu pada kata hujan pada bait kedua baris ketiga. Yang ketiga ada bahasa kiasan atau gaya bahasa. Kalimat kayu itu pada api yang menjadikannya abu. Gaya
depan ada penugasan ya anak-anak. Baik Bu. Jadi untuk minggu depan itu berkelompok lagi seperti tadi. Nah bedanya di minggu depan itu kalian menganalisis unsur ekstrinsik dalam puisi tadi yang berjudul Aku Ingin karya Salpadi Djoko Damono. Lalu mempresentasikan hasil diskusinya seperti tadi ya anak-anak. Jangan lupa dikerjakan. Baik Bu. Nah jadi tadi kita udah membahas mengenai unsur-unsur teks puisi. Jadi puisi tadi apa ya anak-anak? Kotak sastrawan dengan diubah dalam bahasa yang indah. ya betul sekali. Terus unsur-unsur teks puisi itu ada berapa? Ada dua. Intrinsik dan eksplisit. Kalau unsur intrinsik itu apa ya? Ada dua puisi. Iya betul sekali. Ada dua unsur intrinsik yaitu ada unsur fisik dan unsur batin. Nah kalau unsur ekstrinsik itu kebalikannya dari unsur intrinsik. Unsur ekstrinsik itu apa ya? Unsur kebawaan yang biasa dari luar. Oke. Nah kalau unsur ekstrinsik ini bisa biografi, sosial, masyarakat, dan nilai-nilai. Ingat-ingat. Oke. Kita sudah selesai pembelajaran hari ini ya. Untuk tugas jangan lupa dikerjakan. Ibu mohon maaf bila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan ya anak-anak. Iya, Bu. Bu. Sebelumnya salah satu memimpin doa. Tegas. Ya, oke. Untuk mengakhiri mata pelajaran di pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan.